Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Ayu, Nabil Ahmad Zaki, Samuel Timothy, dan Yasmin Hanifa akan memaparkan materi terkait fenomena tsunami. Untuk pengertian tsunami sendiri, tsunami berasal dari kata Jepang, su yang berarti laut, dan nami yang berarti gelombang ombak, sehingga secara umum tsunami dapat dimengerti sebagai ombak laut yang besar di pelabuhan. Next. Untuk pengertian secara umum, tsunami merupakan sebuah ombak yang terjadi setelah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih jauh di tengah lautan, namun semakin dekat dengan wilayah dangkal, gelombang yang bergerak cepat tersebut akan semakin besar. Next. Oke, tenaga setiap tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Apabila gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya akan semakin meningkat dan kelajuannya menurun. Gelombang tersebut bergerak dengan kelajuan tinggi dan hampir tidak bisa dirasakan oleh efeknya oleh kapal selam. Namun, saat mendekati pantai, ketinggiannya bisa mencapai 30 meter atau bahkan lebih. Tsunami sendiri juga sering dianggap sebagai gelombang air pasang. Hal ini terjadi karena saat mencapai daratan, gelombang tsunami menyerupai air pasang yang tingginya daripada ombak biasa yang mencapai pantai secara alami oleh tiupan angin. Dampak negatif yang diakibatkan dari tsunami adalah merusak segala hal yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia, serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Berikut adalah tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya seperti yang terjadi di Aceh dan yang terjadi di Palu pada tahun 2018. Penyebab dari tsunami. Akibat dari letaknya, beberapa negara akan lebih rawan akan tsunami dibandingkan negara lainnya. Jepang merupakan negara paling rawan atas tsunami, sebagai negara pulau kecil di cincin api Pasifik. Selain itu, beberapa negara lain yang rawan adalah Turki, Meksiko, India, dan Indonesia. Berikut adalah peta Ring of Fire. Secara umum, tsunami terjadi akibat gejolak dari bawah laut yang mendorong air hingga menyebabkan ombak besar. Beberapa penyebab dari gejolak ini adalah gempa yang diikuti dislokasi, tanah longsor di bawah air laut, dan letusan gunung api di bawah laut. Gempa yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng disebut gempa tektonik. Berdasarkan seismologi, gempa tektonik terjadi akibat beberapa hal yang mengganggu antara lapisan litosfer yang mengandung banyak lempengan dan atenosfer yang melumas bebatuan lempengan di litosfer agar bisa bergerak. Next. Hal-hal yang terjadi pada gempa tektonik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lempengan bergerak saling menjauh. Yang kedua, lempengan bergerak saling menekan. Yang ketiga, lempengan bergerak berlawanan satu sama lain. Jika lempengan bergerak saling menekan terjadi di dasar laut, maka volume daerah di atasnya akan mengalami perubahan kondisi stabilnya. Perubahan volume tersebut akan mempengaruhi gelombang laut. Gelombang-gelombang menuju pantai akan terbentuk secara massa air yang berkurang pada daerah tersebut. Secara fisika, hal ini dapat dilihat dari hukum Archimedes. Next. Hal lain yang dapat menyebabkan tsunami adalah letusan bawah air atau underwater volcano. Letusan ini dapat menyebabkan energi gelombang yang cukup kuat untuk menyebabkan sebuah tsunami. Next. Selain itu, penyebab gelombang air lainnya adalah longsor bawah air. Next. Dan inilah sebuah ilustrasi mengenai penyebab gelombang air yang terjadi akibat longsor bawah air. Next.
Menurut sebuah artikel di Smithsonian Magazine, data seismik menunjukkan ombak setinggi 52 kaki, 5.000 kaki di bawah Laut Louisiana. Dikira sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah meteor besar seukuran Manhattan menghantam bumi dekat semenanjung Yucatan. Asteroid ini menyebabkan ledakan debu dan ombak besar yang menghapus sampai 75% makhluk hidup termasuk dinosaurus. Next. Berikut adalah ilustrasi dari tsunami yang disebabkan oleh asteroid. Next. Nah, terdapat fisika loh di balik tsunami. Gelombang tsunami dapat dijelaskan dengan fenomena penjalaran gelombang secara transversal. Energinya adalah fungsi dari ketinggian atau amplitudo dan kecepatannya. Ketinggian dari tsunami maka sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang. Suatu gelombang menjadi gelombang air dangkal ketika perbandingan air dengan gelombangnya lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan bentuk berikut. Next. Kecepatan tsunami sendiri akan berkurang semakin dangkalnya kedalaman air, yang berarti semakin dekat ke pantai maka semakin lambat pula gelombang. Namun, seperti yang telah disebutkan dalam pengertian tsunami, hal ini tidak mengurangi energi yang dikandung. Hal ini dikarenakan hubungan laju energi yang hilang dengan gelombang berjalan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin sedikit energi yang hilang. Dengan kata lain, energi gelombang tsunami dianggap konstan. Karena energinya konstan, maka berkurangnya kecepatan akan terjadi akan mengakibatkan tinggi gelombang atau amplitudo bertambah. Oleh karena itu, tinggi gelombang tsunami semakin mendekati pantai akan semakin tinggi. Next. Sekian dari kami, terima kasih.